Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang mekanika ya, kuliah mekanika kali ini yang sangat berpengaruh gitu dalam bentuk teknologi maupun bidang manapun ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa sih namanya itu, gaya sentral ya, central force. Kita bisa buat sini gaya sentral. Nah, dalam gaya sentral ini kita akan membahas 4 sebab ya. Yang pertama tentang bagaimana sih kita menjelaskan tentang Newton's law, definisi gaya sentral, energi potensial efektif, osilasi di sekitar titik fungsi. Situ kita bahas ya. Nah, jadi apa sih definisi gaya sentral itu jadi? Nah, definisinya itu kalau kita bisa meninjau sebuah sistem yang terdiri daripada dua benda yang saling berinteraksi melalui suatu sebuah gaya F misalkan ya. Nah, kita menganggap bahwa benda pertama itu berada di pusat koordinat, kita anggap ya. Sedangkan benda kedua itu berada pada posisi R. Kalau misalnya secara grafik kita buat seperti ini, kita bisa buat kayak jadi warna hitam gini ya. Ini misalkan ada sumbu, ya ini sumbu X. Nah, ini misalkan ini kita anggap nih, ini bola satu itu kita anggap sebagai bola pertama yang dimana koordinatnya di x y nya itu 0,0 gitu. Nah, terus bola kedua ini diletakkan di sini kita anggap. Nah, di sini bola pertama, ini bola kedua yang mempunyai jarak r misalkan. Nah, ini kita menggambarkan dalam suatu gaya sentral antara dua benda di sini ya. Nah, di sini itu ada suatu hubungan yang dimana mempunyai gaya F ya. Nah, sedangkan kita lihat di sini bahwa kedua benda itu berada pada jarak posisi R. Nah, interaksi kedua benda dikatakan sebagai suatu gaya sentral jika arah yang dialami oleh tiap benda itu searah. Searah dengan apa? Searah dengan R ini. Atau gayanya itu kita definisikan seperti ini. Vektor F adalah apa? F R dikali vektor R. Ya. Nah, dengan kita menganggap bahwa yang FR ini ya, itu adalah suatu sembarang fungsi dari variabel jarak kedua benda yang dimana kita simbolkan R. Nah, fungsi tersebut itu dapat bernilai positif jika kedua benda itu saling tolak menolak, dan itu akan negatif kebalikannya ya, pastinya akan mengalami suatu tarik menarik. Contohnya apa? Yang pertama gaya gravitasi, yang kedua gaya elektrostatik ya. Nah, contoh-contoh gaya sentral itu ada dua, misalkan gitu ya, dua gaya sentral. Ini menarik nih. Yang pertama gaya gravitasi. Tahu kan bahwa gaya gravitasi itu kan secara general kan didefinisikan sebagai ini, F minus gm1m2 divided r square dikali vektor r nya ya. Dan untuk yang gaya gravitasi, dan yang kedua itu adalah gaya elektrostatik ya. Ini kan ini sangat unik ya, mirip-mirip gitu. Kalau misalnya kita menghubungkan terhadap gaya kolom maupun gaya gravitasi kan. Bahkan situ ada meme-nya gitu tentang Newton mencontek kolom, kolom mencontek Newton gitu kan, karena benar-benar mirip kan, KQ1 Q2 dan GM1 GM2 kan itu mirip tuh kan. Nah, jadi kita bisa buat bahwa ini adalah suatu misalkan ada medan F, yaitu adalah minus K, konstanta itu kan konstanta elektrostatik ya, Q1 Q2 dibagi R square dikali vektor R. Ini untuk gaya elektrostatik dan gaya gravitasi. Dengan melihat ya, jika fungsi tersebut itu bernilai positif, fungsinya itu bernilai positif, itu bendanya akan saling tolak menolak. Sedangkan jika negatif, ia akan mengalami suatu tarik menarik. Ya. Nah, itu dia. Nah, kita masih membahas tentang suatu definisi daripada suatu gaya sentral ini sendiri ya. Nah, next kita membahas tentang persamaan geraknya. Persamaan gerak. Nah, jadi apa nih persamaan geraknya nih? Ini ada kaitannya tentang kinematika.
ketika kita membahas suatu kinematika pada suatu koordinat polar, kita telah mendapatkan suatu percepatan benda dalam suatu koordinat polar. Yang dimana percepatan benda dalam koordinat polar ini definisikan sebagai ini. Vektor A adalah r double dot dikurangi r theta dot square dikalikan pada saat vektor r ditambah dengan theta double dot ya, di r tambah 2 r dot theta dot vektor theta. Yang dimana ini r kurang r theta dan ini itu adalah ar dikali vektor r ditambah a theta dikali theta. Nah, ini untuk percepatan ya. Untuk percepatan kalau kita kaitkan dalam satu koordinat polar. Nah, kita udah dapat nih. Nah, kita lihat di sini bahwa karena gaya sentral hanya memiliki suatu komponen yang berarah radial, maka hukum Newton ini akan kita dapatkan sebagai ini, yaitu misalkan F. Kan ini kan definisi dari hukum Newton ya. Gaya adalah perkalian daripada suatu massa dan percepatan. Jadi kalau kita kaitkan dengan suatu arah radial, maka Fr nih ya. Fr adalah M AR ditambah A theta. Ini kalau kita kaitkan terhadap percepatannya. Ya, kita substitusikan saja percepatan ini ke dalam bentuk hukum Newton ini. Atau kita dapat bisa definisikan Fr-nya adalah MAR atau M R double dot dikurangi R theta double dot square. Atau kalau misalnya kita anggap bahwa gravitasi sama dengan 0 atau gayanya sama dengan 0, kita akan definisikan bahwa ini adalah 0 adalah M A theta atau M R theta double dot ditambah 2 R dot theta dot. Nah, ini dia ya. Ini untuk persamaan geraknya. Kita udah mendapatkan persamaan ini. Kita ganti jadi warna merah ya. Ini untuk persamaan yang A ini. Percepatan yang radial. Terus FMA ini mana nih? Ini. Kita membahas tentang yang ini dulu ya. Masih basic sih. Oke. Nah, itu untuk persamaan gerak. Selanjutnya kita akan membahas tentang konservasi momentum sudut. Mana nih ya, sini aja, konservasi momentum sudut. Nah, bagaimana konservasi momentum sudut ini? Kan ada kaitan ya, momentum sudut. Nanti persamaan ini yang sama dengan 0 ini MA adalah MR theta double dot tambah 2R theta dot. Ini kita akan melakukan suatu perubahan, yang dimana kita akan ubah bentuknya dengan mengambil suatu definisi daripada suatu momentum ini. Misalkan kita definisikan L. L itu adalah MR kuadrat theta dot ya. Ini kita akan turunkan L terhadap waktu, atau kita definisikan dl per dt ya. Dl per dt adalah M 2R dikali R dot theta dot tambah R kuadrat theta double dot, yang dimana akan didefinisikan R 2R dot theta dot tambah R theta double dot. Nah, kita akan menurunkan sehingga nanti turunan L terhadap waktunya itu akan sama dengan 0. Kalau misalkan turunan L kalau kita turunkan terhadap waktu, yang dimana akan didefinisikan sama dengan 0, maka L itu kita akan samakan dengan apa? Konstan. Maka dl per dt ya sama dengan 0. Kalau misalnya ini kita artikan bahwa akan memiliki suatu definisi L jika kita turunkan terhadap waktu adalah konstan. Nah, dimana L ini kan artinya konstanta. Yang kita definisikan L itu adalah suatu momentum sudut. Nah, kita mengingat bahwa untuk R theta dot yang adalah V theta, maka untuk L yang mutlak itu akan definisikan M V theta
mutlak R. Karena apa? Karena V theta ini kan sejajar dengan R. Maka kita dapat definisikan bahwa untuk nilai daripada L itu adalah perkalian daripada suatu R dikali suatu momentum, atau R dikali momentum. Karena apa? Karena kecepatan itu akan sejajar terhadap suatu R-nya ini. Maka kita akan bisa bawa bahwa vektor R dikali pada massa kali kecepatan. Ya, ini definisi kesimpulannya. Jadi penjelasan ini maka dapat kita simpulkan bahwa untuk sistem kedua benda yang berinteraksi dengan suatu garis sentral ini akan berlaku apa? Konservasi suatu momentum sudut. Nah, kalau misalkan kita hubungkan terhadap suatu konservasi momentum sudut, ya. Masih isi. Next kita akan membahas tentang konservasi energi. Konservasi energi. Nah, gaya sentral itu bersifat apa sih? Konservatif. Gaya sentral bersifat konservatif. Dengan energi, kalau kita misalkan energi potensial itu kan didefinisikan VR, ya, VR. Yang dimana akan kita definisikan juga bahwa ada F yang pasti berhubungan dengan nabla, ya, nabla. Artinya F adalah minus nabla dikali V, karena berupa vektor situ, ya. Maka kita dapat melakukan suatu turunan V ini terhadap R-nya. Ya, karena ini kan membentuk dimensi. Maka akan didefinisikan minus dv R divided dr dikalikan vektor R. Nah, ini untuk gaya F-nya, ya. Untuk gaya konservatif nih terhadap suatu konservasi energinya. Nah, konservasi energi itu harus mengharuskan memiliki definisi energi itu harus didefinisikan suatu potensial ditambah K konstanta, atau E adalah V tambah K. Yang dimana ini harus bernilai konstan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kecepatan dalam koordinat polar ini definisikan sebagai ini. V adalah R dot dikali vektor R ditambah R theta dikali theta, yang dimana didefinisikan juga atau ini pun akan kita ubah jadi V square adalah V dikali V yang akan sama dengan R square tambah R square theta dot square, ya. Sehingga nanti berdasarkan suatu persamaan ini, konservasi energi ini kita dapat bisa tuliskan dalam bentuk secara sederhana atau secara ringkas, yaitu VR tambah setengah M R square ditambah R square theta, yang dimana ini adalah konstan. Nah, itu masih konservasi energi. Selanjutnya kita membahas tentang persamaan gerak radial. Persamaan gerak radial. Kita tahu kan bahwa dari definisi momentum sudut yang didefinisikan L adalah mr square times theta dot. Artinya berdasarkan persamaan ini kita akan mendapatkan nilai theta dot ini, yang akan didefinisikan theta dot adalah L divided mr square. Sehingga persamaan energi yang sudah kita turunkan berdasarkan suatu konservasi energi tadi, kita dapat bisa menuliskan ulang karena kita sudah mendapatkan nilai untuk theta dot. Sehingga energinya adalah VR ditambah setengah M R square tambah R square dikali dengan L square dibagi M square kali R square, ya. Nah, ini kan sama nih, coret kan akan nilai 1. Nah, kita turunkan lagi, nanti akan dapat isikan VR ditambah L square divided 2M square times R square ditambah setengah M vektor R square. Atau ini kan E, kita bisa buat lagi, E nya adalah
R tambah setengah M dot R square ya, atau juga dapat kita hubungkan terhadap untuk mendapatkan suatu potensialnya adalah VR tambah L square divided 2M square times R square. Nah, ini itu bisa kita sebut sebagai potensi efektif sistem ya, kalau kita hubungan terhadap suatu persamaan gerak radial daripada mekanika ini. Nah, kita akan memperhatikan bahwa persamaan gerak ini akan menjadi suatu dimensi. Dan dimana kita lihat nih bahwa pada awalnya persamaan gerak ini akan mengandung suatu potensial R dan theta, yang dimana kita dapat melakukan suatu pemanfaatan konservasi momentum sudut. Nah, jadi persamaan gerak benda ini kita akan lakukan suatu reduksi, yang dimana kita akan reduksi menjadi satu dimensi. Berdasarkan persamaan tadi, kita dapat selesaikan sehingga kita nanti mendapatkan suatu fungsi radial yang dihadapkan terhadap T. Selanjutnya, untuk variabel sudut theta yang terhadap T ini kita dapatkan dengan memanfaatkan suatu konservasi, ya konservasi momentum sudut, sehingga kita dapat suatu gambaran yang dapat kita buat secara eksak ya, berdasarkan tadi yang sudah kita turunkan tadi. Nah, nanti kita udah dapat nih solusi persamaan geraknya nanti. Bagaimana? Jadi kita akan bisa hubungkan terhadap solusi persamaan gerak. Solusi persamaan gerak yang dimana kita lihat ya terhadap fungsi RT, yang dimana kita akan definisikan E adalah VR ditambah setengah MR dot square, yang dimana dihasilkan 2 divided M dikali E dikurangi V, ini akan sama dengan dr divided dt square. Karena square ini kita bisa lakukan suatu akar kuadrat, sehingga nanti akan diakarkan. Jadi akar 2 E dikurangi V divided M yang akan dihasilkan dr divided dt. Nah, ini kan udah nih, ini kan turunan nih. Agar kita mendapatkan nilai R, maka kita akan melakukan suatu integral keluar ruas, sehingga integral dt adalah, karena kita mau mencari nilai dt nih ya, integral dt adalah integral dr divided akar 2 E dikurangi V divided M. Isi. Nah, daripada persatu solusi tadi, kalau kita hubungan terhadap potensial, kita kan sudah melakukan suatu proses, suatu kalkulasi, yaitu integral, yang dimana kita peroleh bahwa T itu sebagai suatu fungsi R gitu loh. Kemudian kita dapat bisa mencari suatu kebalikan itu kan dalam ensiklopedia matematika itu inverse ya, inverse, yang dimana fungsi tersebut itu kita dapat definisikan RT. Selanjutnya RT ini dapat kita gunakan untuk menentukan atau mendapatkan theta. Sebenarnya hal ini sulit dilakukan. Kenapa? Karena tidak selalu mudah dilakukan secara eksak ini, karena memang lumayan sulit. Tetapi kita bergantung pada bagaimana sih bentuk daripada suatu fungsi potensial efektif ini, itulah. Nah, jika langkah-langkah ini berhasil, kita dapat bisa melakukan suatu step lainnya, yaitu untuk bisa mencari RT, TR yang telah kita dapat. Ya, itulah penjelasan saya mengenai hubungan tentang solusi persamaan gerak. Nanti kita akan melakukan set ekstrak lagi yang terakhir ya, tentang solusi osilasi. Nanti ada berkaitan tentang tadi. Kita ganti warna hitam biar mengenai itu solusi
isolasi di sekitar titik potensial minimum. Ini ada kaitan sih sebenarnya dalam bentuk apa fungsi ya. Misalkan nih ada fungsi y terhadap fungsi x misalkan ya. Ini misalkan ada fungsi potensial terhadap x misalkan ya. Kita gambarkan dulu. Nah, sebagai usaha pertama nih untuk mendapatkan suatu solusi persamaan gerak, kita akan meninjau daerah. Kita akan meninjau daerah di sekitar titik minimum daripada potensial ya. Nah, sembarang fungsi potensial ini dapat kita turunkan berdasarkan deret Taylor ya. Tentu yang sudah mempelajari yang sudah lulus mata kuliah metode matematik pasti sudah mempelajari deret Taylor. Yang dimana deret Taylor ini definisikan sebagai ini, VR adalah VR0 ditambah V aksen R0 R kurangi R0 ditambah V double aksen R0 R kurang R0 square sampai seterusnya ya, berdasarkan suatu pangkatnya di situ. Nah, kita melihat misalkan R0 itu adalah suatu titik minimal daripada potensial. Maka V aksen R0 ini adalah 0. Maka artinya kalau kita turunkan terhadap R, maka harus lebih besar dari 0. Nah, sehingga untuk daerah yang cukup dekat di sekitar R0 ini, potensial benda ini kita dapat melakukan suatu pendekatan. Pendekatan seperti apa? Artinya V aksen R ini akan sebanding dengan VR0 ditambah ke 0 tambah V aksen R0 divided to R2 square. Nah, kita menganggap jika V double aksen R0 ini konstan, maka apa? Maka VR akan sebanding VR0 tambah setengah KR kurang R0 square. Kita mengambil titik R0 itu sebagai suatu acuan. Kalau misalkan R0 kita ambil sebagai titik acuan, artinya kita akan mendapatkan nilai VR0 ini adalah 0. Yang dimana diakibatkan hal ini kita akan dapatkan bahwa potensial terhadap R itu adalah akan sebanding ya dengan setengah K delta R square. Kita menganggap bahwa untuk nilai delta R itu adalah suatu delta R, artinya R dikurangi R awal, artinya R kurang R0. Potensial ini tuh memiliki suatu bentuk yang sama dengan suatu potensial untuk osilasi suatu harmonik yang sederhana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada daerah di sekitar titik minimum potensial ini, yang paling bawah ini, itu akan mengalami suatu osilasi harmonik sederhana pada arah radial. Nah, sekarang kita telah siap nih untuk memecahkan persamaan tadi. Nah, terus kita menganggap bahwa untuk delta R itu adalah X kan. Itu kan jarak tuh kita definisikan. Dan untuk dr itu adalah dx. Nah, next kita melakukan suatu potensial efektif di sekitar titik minimum potensial yang kita menganggap bahwa potensial itu adalah setengah kx kuadrat. Maka kita dapat bisa menurunkan bahwa tadi definisikan integral dx divided akar daripada 2e dibagi m dikali 1 kurang k dibagi 2e x square itu adalah integral daripada dt. Atau kita akan dapat definisikan bahwa integral dx adalah 2e dibagi m 1 kurangi k per 2e x kuadrat integral dt. Nah, di sini kita akan melakukan satu pemisalan. Misalkan kita anggap bahwa kx kuadrat dibagi 2e itu adalah sinus kuadrat theta. Nah, nanti kita akan melakukan proses, artinya x nanti kita akan dapatkan apa? 2e dibagi k sin theta. Artinya kita turunkan dx ini. Dx nya adalah akar 2e dibagi k ya dikali
cos theta dt. Ini kan kita turunkan saja nih. Nah, karena kita sudah melakukan pemisahan, kita sudah melakukan substitusi untuk berapapkan dx. Jadi kita next lagi di sini. Ini kan masa pemisahan nih. Akar m dibagi 2e integral akar 2e dibagi k dikali cos theta d theta 1 kurang sinus kuadrat theta setengah ada integral dt. Ya udah, artinya kita definisikan bahwa akar 1 kurang sinus kuadrat theta adalah akar cos kuadrat theta. Nah, dimana kita melihat bahwa nilai omega itu adalah akar m per k. Ini harus ingat ya, ini definisi dari fisik nih. Nah, selanjutnya kita substitusikan, artinya akar m per k dikali integral d theta adalah integral dt. Artinya akar m per k dikali delta theta adalah delta t, yang artinya delta theta adalah omega dikali delta t. Atau kita bisa terus lagi, artinya theta adalah theta 0 ditambah omega t. Jadi berdasarkan suatu penurunan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita hapus dulu di sini ya. Kita hapus. Oke. Ini dt ya. Artinya x itu adalah 2e per k tadi kan sin theta, yang artinya akan sama dengan akar 2e per k sinus, substitusikan tetanya yaitu adalah theta 0 ditambah omega t. Nah, dari posisi radial benda ini yang dimana kita lihat berada di sekitar titik minimal potensial, maka kita akan definisikan nilai R-nya yaitu R0 tambah X. Substitusikan X-nya ke sini, jadi R0 ditambah akar 2E dibagi K, kita kalikan sin theta 0 tambah omega T. Nah, begitu. Nah, mungkin sekian dulu dari saya ya mengenai penjelasan tentang gaya sentral untuk yang pertama ya. Di sini kita harus tahu dulu nih basicnya. Kita harus tahu apa sih gaya sentral itu ya. Terus persamaan geraknya sudah saya jelaskan dan saya turunkan, konservasi energi, persamaan gerak radial, solusi persamaan geraknya. Selanjutnya kita turunkan dengan melihat apa namanya paling minimum di situ ya, paling bawah. Nah, kita terapkan melakukan suatu proses penurunan sehingga kita melakukan suatu teknik integrasi sehingga kita mendapatkan theta, mensubstitusikan lagi ke dalam R dengan mensubstitusikan R sehingga kita mendapatkan nilai R-nya ya dalam mekanika ini. Oke, sekian dulu dari saya, mungkin penjelasan saya. Semoga penjelasan saya mengerti. Terima kasih.